Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 20 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Nya Yesus menuntun kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Silahkan, Saudari Carmen. Baik, terima kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini 20 Juli 2020 berjudul Kuasa Berpikir dan Melakukan. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Ayub 28 ayat 18. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sempurna, dan dengan demikian itu harus diberi tempat yang paling tinggi dalam pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah Sang Pencipta dan tentang Kristus Sang Penebus, bagaimana itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus. Setiap makhluk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dikaruniai kuasa yang serupa dengan Sang Pencipta, kepribadian, kuasa berpikir, dan melakukan. Orang-orang pada siapa kuasa ini dikembangkan adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab, yang merupakan para pemimpin dalam perusahaan dan mempengaruhi tabiat. Adalah pekerjaan pendidikan yang benar mengembangkan kekuatan ini untuk mendidik orang-orang muda menjadi para ahli pikir dan bukan hanya sekedar pemantul pikiran orang lain. Gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang, hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam dan penyataan. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran akan menjadi luas dan kuat. Gantinya orang-orang lemah yang terdidik, lembaga-lembaga pendidikan akan menghasilkan orang-orang yang kuat berpikir dan bertindak. Orang-orang yang adalah tuan dan bukannya budak keadaan. Orang yang memiliki pikiran yang luas, pikiran yang jernih, dan keberanian terhadap keyakinan mereka. Pendidikan seperti itu memberi lebih banyak daripada disiplin pikiran, memberi lebih banyak daripada pendidikan jasmani. Itu menguatkan tabiat, sehingga dengan demikian kebenaran dan ketulusan tidak dikorbankan untuk keinginan yang mementingkan diri atau ambisi duniawi. Itu menguatkan pikiran untuk menentang kejahatan, gantinya nafsu yang berkobar yang menjadi kekuatan untuk membinasakan. Setiap dorongan dan keinginan disesuaikan dengan prinsip-prinsip besar yang benar. Bila mana kesempurnaan tabiatnya direnungkan, pikiran dibarui, maka jiwa dipulihkan ke dalam citra Allah. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Kesalehan, keserupaan dengan Allah adalah tujuan yang harus dicapai. Di hadapan pelajar terbentang suatu jalan yang terus-menerus maju, yang mempunyai suatu tujuan yang harus dicapai, suatu standar yang harus diraih, yang mencakup segala sesuatu yang baik dan suci serta agung. Ia akan maju secepat dan sejauh mungkin dalam setiap cabang pengetahuan yang benar. Tetapi usaha-usahanya akan diarahkan kepada tujuan yang lebih tinggi daripada yang hanya mementingkan diri dan bersifat sementara, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 13 dan 14. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, kuasa berpikir dan melakukan ini dikaruniakan oleh Allah Sang Pencipta. Nah, siapakah Dia ini? Kisah Para Rasul halaman 153 paragraf 1 menyatakan, Rasul-rasul berusaha untuk memberikan kepada penyembah-penyembah berhala ini suatu pengetahuan akan Allah sebagai Khalik dan anaknya, Juru Selamat umat manusia. Allah, Sang Pencipta ini mempunyai seorang anak. Kemudian, dalam SDA Bible Commentary, volume 1, halaman 1103, paragraf 13, menyatakan, ketika hukum Taurat diucapkan, Tuhan, Pencipta langit dan bumi, berdiri di sisi anaknya,
terselubung api dan asap di atas gunung. Semakin jelas siapa Allah atau Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini, yaitu Allah Bapa. Kenapa kita perlu ketahui dengan jelas siapa Sang Pencipta ini? Karena pengetahuan akan Allah adalah dasar pendidikan yang benar dan pelayanan yang benar. Penting untuk mengetahui siapa Allah Sang Pencipta ini. Namun, melalui siapakah Allah menciptakan? The Bible Echo, Juli 15, 1893, paragraf 9, menyatakan, Kristus adalah pewaris dari segala sesuatu yang Bapa telah tetapkan, yang olehnya Dia juga menjadikan alam semesta. Pernyataan ini Nyonya White kutip dari Ibrani 1 ayat 2 yang berkata, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jelas bahwa Allah Bapa Sang Pencipta telah menetapkan anaknya berhak menerima segala yang ada termasuk sebagai pencipta. Karenanya, oleh anaknya lah Allah Bapa menciptakan alam semesta. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa untuk mencapai pendidikan sesuai namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah Sang Pencipta dan tentang Kristus Sang Penebus. Sangat penting untuk kita mengetahui dua oknum, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Dan Bapa serta anaknya lah yang menjadikan kita manusia. Kisah Pengharapan halaman 13-14 membuktikan. Setelah bumi diciptakan dengan binatang-binatang di dalamnya, Bapa dan Anak melaksanakan rencana mereka yang telah dirancang sebelum kejatuhan setan, yaitu menciptakan manusia serupa dengan gambar mereka sendiri. Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan setiap makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang, Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas, Allah yaitu Bapa dan anaknya yang menciptakan manusia, karena keduanya mempunyai bentuk atau gambar dan rupa. Pernyataan yang sama bisa kita baca dalam buku Spiritual Gifts, volume 1, halaman 17, paragraf 1, yang berkata, dan saya melihat bahwa ketika Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, setan cemburu kepada Yesus. Dia ingin dikonsultasikan mengenai pembentukan manusia. Dia dipenuhi dengan iri, kecemburuan, dan kebencian. Dia ingin menjadi yang tertinggi di surga, menyamai Allah, dan menerima penghargaan tertinggi. Setan cemburu karena dia tahu bahwa Yesus yang melaksanakan penciptaan manusia dan tanpa melibatkan dirinya. Melalui kutipan ini jelas bahwa Lucifer juga tahu bahwa yang menjadikan manusia bukan Trinitas, tetapi Bapa melalui anaknya. Itu sebabnya Lucifer cemburu kepada Yesus saja. Lucifer tidak cemburu kepada Trinitas. Jadi, Allah Bapa dan anaknya yang menjadikan kita serupa dengan mereka, dan salah satu keserupaan itu adalah kuasa berpikir dan melakukan. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 217 paragraf 2. Adalah pekerjaan pendidikan yang benar mengembangkan kekuatan ini untuk mendidik orang-orang muda menjadi para ahli pikir dan bukan hanya sekedar pemantul pikiran orang lain. Pekerjaan pendidikan yang benar adalah mengembangkan kuasa berpikir dan melakukan. Dan dasar dari pendidikan yang benar adalah pengetahuan akan Allah, yaitu Allah Bapa, dan itu semua melalui anaknya. Lihat pelajaran renungan sebelumnya. Sebab hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Matius 11 ayat 27. Bapa dan anaklah yang mengaruniakan kuasa berpikir dan melakukan kepada kita. Sebab kita diciptakan oleh Bapa dan anaknya menurut gambar dan keserupaan dengan mereka berdua. Nah, apakah tujuan dari semuanya ini? Renungan hari ini menyatakan bahwa agar kita serupa dengan Allah, yaitu serupa dalam karakter. Karena itulah yang melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik ini, bahwa kami Engkau beri kuasa berpikir dan melakukan, dan tujuan daripada ini semua adalah agar kami memiliki keserupaan dengan Engkau, yaitu dalam karakter. Itu sebabnya kami butuhkan adalah roh anak-Mu, sebab roh anak-Mu lah yang dapat menuntun kami dan mengajar kami untuk menerima pendidikan yang benar, yaitu mengenal akan Bapa, sebab hanya anak yang mengenal Bapa dan Bapa mengenal anak. Tolong kami ya Bapa, hadirlah roh anak-Mu dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.